biasa mengawali pembelajaran kita baca doa dulu agar pembelajaran kita hari ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan KM pimpin doanya. Siap. Siap. Sebelum belajar mari kita baca doa mulai. Baik, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Alhamdulillah, Anissa Nur Rahmat, terus Sofian, ada Sofian, ada mana Sofian? Sakit. Tadi yang sakit, yang Sofian kita doakan dulu. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat, ya bisa sekolah gabung lagi dengan kalian. Amin. Mana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah harus tetap sehat, harus selalu semangat dan kita gunakan sehat kita ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu ya. Oke, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu tidak hanya membahas seputar membaca saja, tidak hanya mengartikan saja, tidak, tapi lebih dari itu di dalam Al-Qur'an itu dibahas juga tentang ilmu tajwid. Ada yang tahu apa itu ilmu tajwid? Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang pembacaan dalam Al-Qur'an. Ya. Kita dalam membaca Al-Qur'an itu harus betul-betul benar, jangan asal-asalan. Maka perlu sekali kita mempelajari ilmu tajwid. Lanjut ke materi, coba baca dulu ayat ini. Coba kita baca bareng-bareng ayatnya. Ini salah satu penggalan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini dalam membaca Al-Qur'an apabila kita salah maka akan merubah artinya. Contoh misalkan tadi apalah yang buruk, itu kan seharusnya tadi apalah yang buruk, bukan yang buruk. Kalau tadi membacanya apalah yang buruk, maka akan merusak bacaan Al-Qur'an dan merubah arti dari Al-Qur'an itu sendiri atau dari ayat itu sendiri. Ya, apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sama ya. Kalau misalkan ada kol-kolannya di akhir, itu bisa merubah arti dari ayat ini. Jadi penting sekali kita mempelajari ilmu tajwid biar bacaan kita benar. Ini akan kita pelajari hari ini ya, yaitu berkenaan tentang dengan
sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin tahu dulu karakter gaya belajar kalian masing-masing. Ya, mungkin di antara kalian ada yang senang itu belajar dengan auditori, yaitu proses pembelajaran dengan cara mendengar. Ada lagi yang suka belajarnya itu audio visual. Audio visual itu yang kayak gimana Pak? Itu dengan cara melihat. Ada lagi yang suka dalam belajarnya itu dengan model pembelajaran kinestetik, ya. Itu sambil selain tadi mendengar, melihat, sambil juga berbicara. Nanti Bapak akan coba cek terlebih dahulu gaya belajar kalian ini senangnya di bagian yang mana. Ya, nanti Bapak akan lakukan proses diskusi untuk pembelajaran hari ini sesuai dengan model pembelajarannya. Ya, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum saqullaha wa rasulahu wa may yasaqillah. Bacanya perlu disantai lagi, jangan bacanya jangan khusyuk dan selesai biar tidak rusak bacaan. Tadi senang belajar Al-Qurannya dengan cara gimana? Dengan cara belajar langsung dari guru apa senang mendengar dari musik atau gimana? Belajar langsung dari dulu bagus, dapat terus bikin baca juga, jangan berhenti mengaji. Akan buat setelah tadi Bapak melihat kompetensi awal kalian, tadi dites baca Al-Qurannya, dan ketika tes alhamdulillah sebagian sudah lancar, sudah bagus, dan ketika Bapak tanya itu beberapa ada yang proses pembelajaran membaca Al-Qurannya itu senang dengan cara mendengarkan dari musik, HP maupun radio, sehingga cepat tangkap dalam belajar. Ada juga yang senangnya itu belajar Al-Quran secara langsung. Selanjutnya Bapak akan mencoba membagi kelompok, ya. Nanti kalian akan diberi tugas untuk menyelesaikan masalah, dan setiap kelompok itu punya gaya diskusi yang berbeda. Tadi ada yang nanti dengan audio, kemudian ada yang secara langsung belajar, disesuaikan dengan kesenangannya masing-masing. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok, berdiskusi, duduk di tempatnya sesuai kelompok masing-masing. Nah, disinikan dengan bacaannya tipis. Ciri rotafim itu berharkatan patah domah atau patah tain, domah tain. Kedua, roh berharkatan sukun dan huruf sebelumnya patah atau doma. Ciri roh tarkik: 1. Berharkatan kasroh. 2. Berharkatan sukun dan huruf sebelumnya berharkatan kasroh. Terdapat penanda makna waka dibaca kafir, atiullah sama dibaca kafir, karena mendasari harkat fakat. Bapak tadi sudah cek ya, hasil diskusi kalian luar biasa, sudah bagus, sudah baik, bisa menunjukkan, bisa mengenal hukum bacaan dalam dalalah dan roh. Untuk selanjutnya, silakan kalian yang kelompok membuat karya sesuai dengan tadi metode gaya belajar kalian di kelompoknya masing-masing. Nah, oke, silakan boleh dikerjakan sekarang. Nah, ini untuk kelompok 1 sudah bagus, pembuatan PowerPoint-nya silakan itu
rubah-rubah gayanya untuk penulisan lafaz-lafaznya, jangan sampai tidak terlalu terbaca, diperbesar. Ini udah bagus, silakan dikoreksi lagi. Untuk pembuatan PowerPoint PPT-nya selebihnya ini udah bagus ya. Oke, ini untuk kelompok 2 pembuatan poster ya, poster tentang hukum lam jalalah sudah bagus. Silakan dikoreksi lagi, kalau ada yang kurang silakan ditambahkan dan nanti dipresentasikan ke depan ya. Alhamdulillah, Bapak Ustaz sudah cek, semua kelompok sudah menyelesaikan membuat hasil karya. Selanjutnya silakan kalian presentasikan hasil karyanya di depan ya, per kelompok, boleh perwakilannya. Oke, untuk pertama Bapak panggil kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya. Selanjutnya kelompok 2, boleh silakan maju ke depan. Namun tadi masih ada beberapa yang perlu dikoreksi ya, tinggal ditingkatkan kembali. Selebihnya kalian sudah hebat, sudah bagus, boleh kasih tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya yang begitu luar biasa, bagus-bagus. Bagus-bagus, tadi ada yang membuat slide PPT, PowerPoint, kemudian ada yang membuat poster. Luar biasa, hebat-hebat. Semuanya sudah paham ya tentang materi lam jalalah dan roh. Paham ya? Jadi tadi bisa kita simpulkan bersama bahwa lam jalalah itu apa? Tata contohnya Allah Akbar, berarti itu dibaca apa? Takdim, karena didahului oleh berharokat kata. Kalau yang takdim yang ada di mana Pak? Contoh kelirulah ya, yang didahului oleh harokat kas. Tahu semuanya? Siapa yang bisa merefleksikan ya, dari proses pembelajaran kita hari ini? Jalalah dan roh kita dapat mengetahui lam jalalah dibaca takdim dan tarkik dan dalam ilmu tajwid. Terima kasih untuk Pak D yang sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Juga untuk pembelajaran hari ini selesai, kita ketemu lagi di minggu depan dengan tetap semangat, tetap bahagia. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul masjid. Subhanallah.